Oke, pada sesi kali ini saya akan jelaskan mengenai cara penggunaan dari software Ultimaker Cura. Nah, setelah kemarin kita membuat file atau membuat desain ornamen yang mana kita menggunakan SolidWorks, nantinya ornamen tersebut akan dimasukkan ke dalam software Ultimaker Cura ini. Nah, di sini nanti ornamen tersebut akan kita cek, akan kita periksa, dan nantinya akan siap untuk kita lakukan 3D print. Nah, namun sebelum itu kita pastikan untuk settingan pada Ultimaker Cura ini sudah benar, teman-teman. Nah, mohon disimak baik-baik ya. Kemudian, untuk langkah awal kita pastikan bahwa untuk printernya udah pasti yaitu Creality CR10S Pro. Nah, ini adalah jenis printer yang akan kita gunakan. Kemudian kita masuk ke settingnya, ini kita klik saja. Kemudian akan muncul print settings. Nah, ini kita pilih custom. Kemudian di sini ada garis 3 ini kan. Nah, ini yang awalnya basic kita pilih menjadi all agar kita dapat mengetahui keseluruhan dari settingannya. Nah, di sini untuk quality, ini quality ini merupakan istilahnya hasil kualitas 3D print yang akan teman-teman dapatkan nantinya. Dan ini sesuaikan saja sesuai yang sudah saya buat di sini. Kemudian untuk shell-nya juga, shell ini merupakan cangkang atau wall atau tembok terluar dari hasil 3D print yang akan teman-teman dapatkan nanti. Ini kita samakan saja, teman-teman. Nah, untuk semuanya kita samakan. Kemudian kita masuk ke infill. Nah, infill ini merupakan isi dari hasil 3 dimensi atau hasil dari 3D print yang teman-teman akan dapatkan nantinya. Nah, tadi kan ada shell tuh. Nah, shell itu merupakan cangkangnya. Nah, infill ini merupakan isinya. Kemudian untuk infill density-nya kita pilih 20% atau kerapatan dari infill ini adalah 20%. Kemudian untuk infill pattern-nya kita boleh ganti gyroid. Nah, sebenarnya ini teman-teman boleh ganti, boleh line, triangle, trihexagon, atau cubic atau yang lainnya. Nah, namun untuk saat ini kita akan menggunakan gyroid terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa? Karena setelah kita melakukan perbandingan antara keseluruhan infill pattern ini, ternyata gyroid merupakan yang paling kuat, yang paling kokoh ketimbang lainnya, gitu. Nah, itu untuk bentuknya seperti apa nanti akan saya perlihatkan. Kemudian ini kita samakan saja, jadi tidak perlu diganti lagi. Kemudian kita masuk ke material. Nah, material ini merupakan istilahnya bahan yang kita gunakan. Nah, untuk materialnya sendiri kita menggunakan PLA. Sebenarnya untuk material ini ada PLA dan ABS. Nah, namun untuk 3D print yang kita gunakan bahannya adalah PLA, teman-teman. Nah, di sini untuk printing temperaturnya adalah 200 derajat Celcius. Nah, ini 200 derajat Celcius, 200 derajat Celcius untuk bahannya. Nah, kenapa kita pilih 200 derajat Celcius? Karena ini merupakan suhu yang paling pas. Nah, kenapa yang paling pas? Karena setiap bahan itu memiliki tingkatan suhu yang berbeda-beda. ABS itu juga memiliki tingkatan suhu yang berbeda, jadi dia tidak bisa menggunakan 200 derajat Celcius. Nah, maka dari itu, karena kita menggunakan PLA, suhunya adalah 200 derajat Celcius, teman-teman. Kemudian, untuk build plate temperaturnya adalah 50 derajat. Nah, build plate temperatur ini apa? Nah, ini adalah bednya. Bed itu merupakan istilahnya tataan atau alas yang digunakan untuk melakukan proses 3D print. Nah, ini untuk yang paling optimal adalah 50 derajat. Untuk yang lainnya sama, yang tidak perlu diganti. Kemudian kita masuk ke speed. Speednya untuk kecepatannya kita 50 mm per second aja, sudah cukup. Nah, ini sebuah juga sudah tidak ganti. Kemudian untuk travel ini juga tidak usah diganti juga, sudah pas. Nah, kemudian kita masuk ke cooling. Nah, cooling ini adalah istilahnya setelah kita melakukan proses 3D print, nah, maka mesin tersebut akan melakukan cooling. Nah, untuk fan speed-nya kita ukur yaitu 100% karena kita akan melakukan pendinginan yang maksimal, gitu teman-teman. Kemudian untuk support, nah support ini jika belum di checklist, maka kita harus checklist terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita pilih support strukturnya adalah normal. Kemudian untuk support overhang angle-nya kita menggantikan jadi 50 derajat. Nah, di sini jadi untuk angle-nya atau kemiringannya itu adalah 50 derajat. Kenapa? Karena ini merupakan kemiringan yang pas. Mungkin teman-teman ada yang bingung nanti, support itu apa sih? Nah, nanti akan saya perlihatkan bagaimana dan apa itu support, teman-teman.
Nah, ini untuk yang lainnya sudah kita samakan saja, tidak perlu diganti. Ya. Kemudian untuk build plate-nya ini kita ganti menjadi RAF. Nah, jadi untuk RAF ini apa? RAF itu merupakan penopang. Nah, penopang pada bagian bawah hasil 3D print-nya. Nah, itu bagaimana nanti juga akan saya perlihatkan setelah kita mengatur-ngatur pada settingannya ini. Nah, untuk yang lain juga cukup. Kemudian yang lainnya juga setelah mengganti itu tidak usah diganti juga. Kemudian kita lihat yang lain lagi. Nah, ini juga sudah. Jadi yang perlu diganti tadi adalah yaitu ada di support, itu di checklist. Kemudian untuk di infill kita ganti menjadi gyroid dan density-nya 20%. Pastikan juga untuk materialnya 200% pada printing temperatur dan build plate-nya dari 50%. 50 derajat Celcius, mohon maaf. Kemudian untuk coolingnya 100% juga dan sudah cukup. Nah, setelah itu kita klik mana saja. Nah, kita klik ini. Setelah kita melakukan pengaturan terhadap settingnya, langsung saja kita akan masukkan file ornamen yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Caranya adalah kita pilih file, kemudian kita menuju ke open file. Nah, di sini teman-teman cari nih di mana teman-teman menaruh filenya. Nah, di sini saya sudah menaruhnya, kita pilih dan kita open. Dan maka otomatis akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, di sini sudah sama persis ya. Nah, di sini kita bisa pastikan lagi nih. Untuk ukurannya di sini adalah 35 kali 35 dikali 8 mm. Bisa dilihat di bawah sini, pojok kiri bawah. Ini bukan ukuran dari ornamen yang sudah teman-teman buat. Jadi di sini teman-teman pastikan lagi nih. Di SolidWorks dan di Cura ini apakah ada perbedaan ukuran? Jika ada perbedaan ukuran, mungkin teman-teman bisa cek lagi di Solidnya untuk mengganti ukurannya agar lebih pas. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tools-tools yang ada pada Ultimaker Cura ini. Nah, semisal kita pilih atau kita klik ornamen ini, maka akan muncul tanda panah seperti ini. Nah, di sini ada 3 tools utama yang sering digunakan. Untuk yang pertama, ini kita dapat menggunakannya untuk menggeser-geser. Semisal saya akan menggunakan warna merah ini. Nah, ke kanan atau ke bawah, ke kiri, bahkan ke atas. Nah, ke atas tidak bisa karena dia tidak bisa menggambar, teman-teman. Nah, kemudian jika teman-teman bingung atau teman-teman bingung tadi taruh awalnya di mana, tidak di tengah lagi, itu cukup mudah, teman-teman. Ini tinggal klik kanan saja, kemudian kita pilih Center Selected Model. Nah, otomatis dia akan berada di tengah dari bed 3D print-nya ini. Nah, kemudian di sini di bawah sini juga ada tools, yaitu ada scaling. Di sini teman-teman dapat mengganti ukurannya. Nah, semisal saya ukuran sini tambah lagi. Nah, maka ini terlalu besar ya, teman-teman. Ukurannya menjadi 148,7 dikali 148,7 dikali 34 mm. Nah, bisa dilihat. Jadi ini adalah 424,97% dari ukuran awalnya. Nah, untuk menggantinya menjadi semula, kita ganti saja 100%. Maka otomatis sudah terganti, teman-teman. Kemudian di bawah sini juga ada tools yang mana kita dapat melakukan rotate. Rotate ini adalah kita dapat memutar atau istilahnya merubah yang awalnya ornamen tiduran bisa menjadi berdiri seperti ini. Nah, maka jadi seperti ini, teman-teman. Jadi ini berfungsi untuk semisal teman-teman ingin melakukan 3D print terhadap ornamen ini secara berdiri, maka teman-teman dapat melakukan tegak dari ornamen ini menggunakan rotate. Jika teman-teman ingin hasil 3D print-nya tidur, nah maka tinggal kita buat seperti ini saja. Nah, kita ada derajat pemiringannya 90 derajat. Nah, maka otomatis akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian setelah selesai, setelah kita periksa kembali, kita akan melakukan slicing. Nah, di sini ada tulisan slice. Slice itu berfungsi untuk istilahnya kita dapat mengkalkulasikan atau melakukan estimasi terhadap file 3 dimensinya ini. Nah, ini kita klik saja. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul 52 menit 7 gram.
Artinya apa? Artinya proses pengeprintan atau proses 3D printnya ini adalah 52 menit dan beratnya adalah 7 gram. Nah, di sini ini masih estimasinya saja ya teman-teman. Jadi bisa kurang, bisa lebih. Nah, kemudian di sini kita dapat melakukan preview. Kita klik preview pada di sini. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, yang bagian bawah ini yang sudah saya jelaskan di awal, ini namanya adalah RAF. Nah, RAF itu adalah penopang atau bagian bawah atau alasnya. Jadi nanti pada saat kita akan melakukan pelepasan, yaitu hasil 3D print-nya ini terhadap bednya itu tidak sulit karena sudah ada RAF-nya atau pelindung bagian alasnya. Nah, karena di sini untuk color scheme-nya masih material color, maka kita ganti saja. Kita pilih, kemudian kita pilih bagian sini dan line type. Maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, karena kita mengganti color scheme-nya menjadi line type, kita dapat melihat jelas perbedaan-perbedaan atau perbedaan warna yang ada pada file 3D-nya ini teman-teman. Semisal, yang warna biru muda ini merupakan RAF-nya. Itu bisa dilihat di mana, ini klik saja, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada helpers. Helpers itu merupakan istilahnya bantuan penopang bagian bawah alasnya, atau yang sering disebut juga dengan RAF. Nah, kemudian di sini tiap warna merah itu adalah shell-nya. Shell itu merupakan cangkang atau kulit terluar dari 3D-nya ini. Nah, kemudian untuk yang warna kuning ini merupakan bagian paling atas dari hasil 3D print-nya. Nah, ini adalah top or bottom. Nah, paling atasnya adalah ini, sehingga di warna kuningnya. Kemudian yang warna hijau adalah inner wall-nya atau tembok bagian dalam. Nah, yang awalnya tadi ada kulit yaitu cangkang, maka akan dilapisi lagi oleh inner wall agar bagian dalam atau bagian yang warna kuning ini terlindungi. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, infill itu yang mana sih? Nah, di sini kita bisa nonaktifkan saja. Mohon maaf. Nah, ini kita bisa nonaktifkan saja. Nah, jadi ini yang namanya infill teman-teman. Ini merupakan isi atau istilahnya merupakan ya tadi isi dari 3D print-nya ini. Ini yang membuat kokoh hasil 3D print-nya. Nah, ini kita bisa lihat saja. Nah, kita hilang. Jadi ini merupakan gyroid. Nah, gyroid ini saling menempel, saling merekat satu sama lain sehingga dia yang paling kokoh ketimbang infill pattern yang lain, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada travel. Travel itu merupakan pergerakan 3D print-nya dari mana ke mana. Nah, misalkan di 3D print itu ada yang namanya nozzle tuh. Mungkin teman-teman bisa cek modul juga. Di nozzle itu nanti pergerakannya kemana dulu. Misal ke sini atau kemana dulu gitu. Nah, itu merupakan penjelasan atau warna-warna dari color scheme yaitu line type. Nah, ini kita untuk travelnya kita cek on checklist dulu. Oke. Nah, kemudian di sini saya tadi akan jelaskan tuh apa sih support itu. Nah, untuk awalannya untuk support itu apa? Di sini saya akan merubah dulu yang awalnya tiduran jadi tegak. Nah, ini ke prepare terlebih dahulu. Kemudian di sini kita lakukan rotasi seperti ini. Mohon maaf. Nah, seperti ini sudah lurus ya teman-teman. Bisa dilihat. Oke, sudah lurus. Kita akan lakukan slicing. Nah, ternyata hasilnya adalah 1 jam 4 menit. Kenapa berbeda? Karena yang membedakan waktu ini adalah cara dia melakukan proses 3D print, bahannya, serta kerumitan dari desainnya. Nah, di sini yang 52 menit tadi itu kan ornamennya adalah tiduran tuh. Nah, sehingga dia lebih mudah dalam proses pengeprintan. Kemudian jika berdiri itu akan memakan waktu yang lebih lama karena mungkin 3D print-nya itu lebih susah dalam melakukan prosesnya. Nah, di sini kita klik preview, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini yang dinamakan support. Jadi dia akan membantu menopang. Nah, jika tidak ada support ini, kemungkinan 3D-nya ini akan jatuh karena tidak ada yang menopang bagian tengahnya ini. Nah, sehingga ini yang dinamakan dengan support. Nah, kemudian kita balikkan lagi ke awal saja agar lebih pas, lebih cocok. Kita prepare dan kita rotate ulang. Oke, sudah pas. Kita lakukan slicing.
dan kembali ke 52 menit. Kita klik preview dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman juga dapat melihat bagaimana dia atau bagaimana proses simulasinya. Nah, ini kan ada ini nih, ada bagian kanan dan bagian bawah ini ada seperti bentuk panjang ini, teman-teman. Di sini ada tulisannya 44. 44 itu apa? Ini adalah jumlah layer atau jumlah lapisan pada file 3D ini. Nah, misal saya turunkan lagi nih. Nah, maka dia otomatis akan hilang, dan hilang. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi itu merupakan lapisan ke-7, ke-8, ke-9, 10, 11, 12, 13. Nah, seperti itu teman-teman. Jika kita tarik pelan-pelan, maka ini merupakan proses 3D print-nya teman-teman yang akan teman-teman lakukan nanti. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga bisa lihat bahwa di bawah ini. Nah, ini merupakan proses pengeprintan dari layer ke-20. Nah, jadi dia dimulai dari titik situ terlebih dahulu, membuat lingkaran. Nah, kemudian dia akan membuat infill pattern-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke ataskan lagi. Dan hasilnya adalah sempurna seperti ini. Nah, oke, jika kita sudah pastikan sudah pas, jika kita rasa ini sudah pas, 52 menit itu cukup. Kemudian kita tinggal pilih save to file. Nah, save to file kita pilih di mana saja teman-teman inginkan. Kemudian di sini kita ganti namanya menjadi mungkin lebih yang singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Nah, misal ornamen print. Untuk save as tab-nya kita pastikan G-code. Kenapa G-code? Karena di mesin 3D print yang akan kita gunakan itu dia hanya dapat membaca file G-code. Nah, G-code ini merupakan format untuk melakukan proses pengeprintan, teman-teman. Jika sudah, kita klik save dan akan muncul seperti ini, file save. Nah, setelah ini teman-teman akan masukkan file G-code tadi ke dalam sebuah SD card. Nah, SD card tersebut kita masukkan ke mesin 3D print-nya. Nah, di mesin 3D print-nya nanti akan dijelaskan juga di video berikutnya. Itu bagaimana caranya mengeprint dan settingannya di 3D print, dan tinggal lakukan proses pengeprintan. Begitu teman-teman. Okay, now it's time for a software explanation session. I'll explain how to use Ultimaker Cura software for 3D print process. The function of this software is to change the 3D file format to G-code before you going to 3D print. I'll explain for you how to use it step by step. And first of all, make sure your printer is Creality CR10S Pro. You can see it here. Okay, after that, you can go right here. This is for adjustment for the setting of the printer. Just click it. Then we click the custom. And you can see the straight line right here. Just click it and change the basic setting to all setting. Because we want to see all the settings of the printer. And then we go to the quality section. The quality section is an arrangement to show how the quality of the results of the 3D print will be in the final. For this section, it doesn't have to be changed, just like mine. You can see right here. The layer height is 0.2 mm, initial layer height is 0.2 mm, and the others you can see right here. After that, go to cell section. The cell section is the outermost cell as the protection from infill results of the 3D print. In this section, it doesn't have to be changed too, guys, just like mine. You can see right here. We close it and we go to the infill. Infill section is the content that build the result of 3D print. Then the infill density must 20%, and the infill pattern we can change it to gyroid. Why we use gyroid than the others? Because gyroid infill pattern is the strongest than other pattern.
but you can use lines or triangle or trihexagon or the others, but in this section we must use the gyroid. And remember, the infill density is 20%. Okay, now we close it. Okay, now for the material. After we change the infill pattern, now we go to the material. And remember guys, the material that we use from this printer is PLA. Actually, there's two kind of the material that generally used. They are PLA and ABS. But in this printer, we use PLA. And the PLA temperature is 200 Celsius. Then the build bed temperature is 50 Celsius. This is for the bed. You can see the bed right here. Then after the material finish, we go to the speed. The speed is for we can show how faster this printer do the process. It doesn't have to be changed, so let it be. And the travel same as like speed, just let it be because we can change the setting. Now the cooling. The cooling section is for the setting after we use the 3D print. The heat from the 3D print machine is gone because the cooling. So the fan speed we adjust it to 100%, and the regular and maximum fan speed is same as the fan speed, 100%. We close it and go to support. The generate support, please checklist it. Then change the support overhead angle to 50 degree. This is from the optimize of the support overhead angle. After that, we close it. After we do the adjustment for the support, now we go to build plate adhesion, and then we change the type to rough. Maybe anyone to ask what is rough? I will show you how the rough work after this. Now the build plate is closed. Then we click right here, and now we will open the file, the ornament file. Okay, now click like here, file, then open files. Then open your 3D file for the ornament. I will click like here, and remember the format is STL, not SLDPRT, but STL. We click, then open, and then the ornament automatically show in the bed, above the bed. And now I will show you some tools from the software. After we open the file, just click right here, and then you can see the tools right here. Generally, in the software, use 3 tools. The first is right here, the second, and the third. The first, we can use it for like move the ornament, like to maybe left or backward or forward or maybe right. Then we can adjust it to the center by right click here and then click center selected model. It will automatically be right in the center. And the second tools is for make it bigger or smaller. I will show you right here. If we click right here, it will be like this. It's too big. Then we can back it to normal by change it to 100% like here. Then it will automatically back to normal. And the third tool is for rotating. I will show you example. If we choose this line, and will automatically be like that. And we must get to normal that like here. Okay, that is for the tools that generally used in the software.
Then I will show you some kind of funny things in here. You can duplicate it by 2 or 3 or 4. Just right click your ornament, then multiply selected model. The number of copies, maybe I want 3. Then it must be 2. Nah, automatically it will generate 2 kind of this ornament. So the printer will print these 3 ornament by one process. We change back to normal that we just use one for this. Then we go to slicing. The slicing right here is to estimate how long and heavy the final result of 3D print is. We can use it like here. Just click it. Then it will be 52 minutes and 7 gram. So the time for we use the process is 52 minutes and the heavy of the object is 7 gram. It is estimated, not the real time. After that, you can see how the result will be. You can see it by the preview. Just click it, then the result will be like here. This is the color of the color scheme is material color with the PLA, so the color it will be yellow. Then we can change it the color scheme to line type, so it will be clearer than the material color. And then I will show you this is the color of the blue. Like blue is the rough. It is for protect the bottom of the 3D print. And then there is shell is the outmost of the 3D print. You can see like here, the red one. Then where's the infill? I will uncheck this shell. Then this is the infill pattern. It is the strongest than the other infill pattern, like cubic or line or triangle, but the strongest is geroid, the orange one. You can change back it to normal. Then we can simulate how the 3D print process will be work. You can see right here there is rating for 44. This is the layer of the 3D print. So this ornament have 44 layers. We can drag here like this. This is the process of the 3D print. The layer 1 right here, like this. Then layer 2, 3, 4, 5, 6, 7. You can see right here. I will go slowly. There's the process of the 3D print. How will it work? Okay. After we check the estimated time, we click the save to file. Then we can save it. The name maybe ornament print new. Remember the format is G-code file. Because if we not use the G-code file, it cannot to be print. So we use the G-code file. We click save, and then we put this file to the SD card, and the SD card we put to 3D printer. So the 3D printer we can use it for print the ornament like that.